Halo semuanya, jumpa lagi sama gua Andri Sanjaya di Billionaire Zero Action ya. Itu pun kalau memang tinjau monetisasinya cepat ya. Kalau yang kemarin tuh videonya aku upload di channel yang pertama, yaitu channel Boruto Jogan, terpaksa karena di channel ini tuh waktu aku upload lama banget tinjau monetisasinya. Sebenarnya aku udah monet, cuma ketika kita upload video itu biasanya akan ditinjau lagi oleh YouTube gitu, apakah kena copyright atau tidak. Aku tungguin sampai sejam lebih dan tidak ada hasilnya. Lama banget, akhirnya udahlah aku taruh di Boruto Jogan. Nah, yang ini kalau misalkan emang lama juga, aku juga bakal taruh di Boruto Jogan. Tapi kalau tidak lama ya pasti akan diupload di Billionaire Zero Action. Jadi ini sebenarnya adalah recap dari apa yang aku udah omongin di live streaming. Cuma ketika aku live streaming biasanya yang nonton tuh sedikit banget. Jadi aku bikinkan ini menjadi sebuah konten video yang ya daily, yang biasa aku upload setiap hari. Jadi yang pertama kita akan bahas adalah apa tujuan Amado membawa Kashin Koji atau menculik Kashin Koji. Oke, pertama kita harus lihat dulu guys sejarah tentang Amado dan Kashin Koji sebelumnya di chapter Two Blue Vortex ini. Jadi ketika sudah masuk ke chapter 15-16, di sana terlihat Kashin Koji ya sudah mulai diketahui oleh Kawaki dan juga Amado. Jadi tanda-tanda mereka tahu itu adalah Kashin Koji dengan melihat katak ya, dengan melihat katak yang ada di Konoha kalau nggak salah waktu itu ya. Si Kawaki menemukannya, kemudian ternyata katak itu langsung menghilang setelah dilihat oleh Kawaki. Dan ya otomatis Amado yang bisa melihat melalui mata Kawaki bisa tahu bahwa itu adalah kataknya Kashin Koji. Kemudian disambung lagi dengan Boruto yang tiba-tiba saja memberikan informasi kepada Kawaki tentang Amado yang sudah memberikan batasan terhadap kekuatannya atau limit pada kekuatannya. Di sini membuat Amado menjadi kebingungan gitu ya, bagaimana Boruto bisa tahu gitu kalau si Amado ini memberikan batas pada kekuatan Kawaki. Akhirnya semuanya ini langsung nyambung ke Kashin Koji ya, yang katak waktu itu Amado pernah lihat. Apakah Kashin Koji yang memberitahukannya? Akhirnya dari sanalah Amado mulai tahu bahwa ini semua ada keterlibatan daripada Kashin Koji. Kemudian ketika mereka semua ya bertarung melawan Mamushi, di sana kan dilibatkan juga ada Kashin Koji, lalu ada Amado juga di sana guys ya. Aku masih belum memeriksa kembali sih, harusnya aku periksa kembali percakapan antara Inojin lalu dengan Amado ya, kemudian bersama dengan Kashin Koji. Apakah memang betul bahwa Kashin Koji ini suaranya bocor ketika menggunakan kemampuan Shintenshi no Jutsunya milik Inojin? Aku mesti lihat lagi sih, tapi banyak fans yang mulai mengira bahwa di sana saat itu suara Kashin Koji bocor sehingga Amado ini bisa tahu kalau Kashin Koji emang berada di balik layar ini semua. Akhirnya dari sanalah Amado mulai berpikir ya untuk menyingkirkan Kashin Koji terlebih dahulu. Nah, disinilah rencana itu dimulai ya. Di chapter 35 ini akhirnya dia mulai membuat sebuah rencana bersama Kawaki untuk mengambil Kashin Koji atau menarik Kashin Koji keluar dari tempat persembunyiannya. Ternyata caranya dengan sangat mudah ya, cuma kasih gulungan dan dibilang gulungan itu berisi data penting, langsung dibawa ke tempat persembunyiannya. Nggak taunya di sana terdapat Kawaki guys ya, yang sudah mengecilkan tubuhnya masuk ke dalam bulu-bulunya ya, bulu-bulu gulungan itu. Lalu dia membesarkan tubuhnya, langsung di depan Koji dia membawa katak yang bisa langsung menyuarakan suara Amado ya, atau menyiarkan suara Amado, sehingga langsung ketika kode shoot daruratnya diucapkan dia langsung tepar guys ya, langsung tidak aktif di shoot dot. Itu sih sangat plot twist banget ya. Sebenarnya kita harusnya udah bisa berpikir bahwa Amado ini kemungkinan besar akan terlibat dalam penculikan Kashin Koji kalau memang dia merasa Kashin Koji itu adalah sebuah ancaman bagi dia di masa depan. Dan ternyata memang betul guys ya, Kashin Koji dianggap sebagai ancaman oleh Amado, dan kekuatan Jippo-nya sangat berbahaya bagi Amado ya, sehingga harus dilakukan sebuah tindakan. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Amado berikutnya ini harus kita pikirkan baik-baik ya. Ada dua kemungkinannya yang sudah aku pikirkan kemarin di live streaming. Yang pertama adalah Amado, jika dia masih ingin terus menutupi gerak-geriknya yang mencurigakan itu, maka seharusnya dia tidak akan lama menculik Kashin Koji. Maksudnya Kashin Koji ini harus dengan cepat gitu ya diprogram kembali oleh Amado. Setelah itu dia langsung
bawa lagi ya si Kashin Koji ini ke tempat persembunyiannya, dan ya dianggap tidak terjadi apa-apa gitu ya, seperti tidak terjadi apa-apa. Ingatannya mungkin dihapus ketika dia ngelihat Kawaki ya, lalu mungkin ditambahkan sesuatu ya di dalam pikirannya atau di dalam kekuatannya, bahkan mungkin dibatasi. Aku juga nggak tahu ya apakah itu bisa dilakukan atau tidak. Itu akan terjawab setelah kita melihat chapter-chapter selanjutnya. Tapi ini masih prediksiku doang. Yang pertama, jadi si Amado ini akan membuat Kashin Koji kembali dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa ya, meskipun sebenarnya dia udah memprogram ulang si Kashin Koji. Lalu pilihan yang kedua, jika memang si Amado ini ingin cari gara-gara ya, itu maksudnya memang dia udah sangat percaya diri gitu ya, kalau setelah ini pasti dia akan jauh lebih unggul daripada Boruto dan yang lainnya, maka kemungkinan besar Kashin Koji akan terus ya diculik atau akan terus dibiarkan menghilang ya, tanpa jejak, tanpa diketahui oleh orang-orang. Tapi itu mustahil ya, kalau menurutku itu mustahil. Gimana caranya Amado bisa membuat dia menghilangkan jejaknya dan Kashin Koji tidak bisa diketahui keberadaannya? Sementara kita memiliki Eida gitu di cerita Boruto, yang mana dia bisa melihat masa lalu ya, dia bisa melihat masa lalu apa yang terjadi pada Kashin Koji, dan itu nggak mungkin bisa ditutupin ya, nggak mungkin bisa tertutupi rekam jejak Kashin Koji itu diculik sama Amado dan Kawaki. Nah, tapi mungkin dia bisa aja percaya diri jika memang ternyata kekuatan Eida pun dibatasi oleh Amado. Nah, ini kan juga masih teori kita ya. Apakah dulu ketika si Eida melihat masa lalu Amado dan anak perempuannya, apakah itu benar-benar masa lalunya Amado, ataukah itu hanya rekayasa Amado yang mungkin menyisipkan rekaman masa lalunya bersama anak perempuan itu ya? Mungkin itu buatan atau apa, aku nggak tahu. Bisa aja diselipkan ke dalam penglihatan Eida yang akan terputar ketika dia melihat masa lalunya Amado. Mungkin ya, tapi itu memang terlalu jauh sih, itu teorinya terlalu jauh dan bisa dibilang terlalu mengarang-arang ya, bisa juga sih. Tapi ada kemungkinan seperti itu guys ya, dan itu mungkin bisa aja terjadi di yang kemungkinan pertama aku tadi yang aku bilang, dia bisa aja mungkin memanipulasi kekuatan, memprogram ulang lah kekuatannya si Kashin Koji sehingga akan terbatas nih kekuatan Jippo-nya nanti. Tapi itu cuma bisa terbukti ya nanti ya, kita nggak tahu ya. Pilihannya cuma dua itu ya, antara emang dia bakal menculik Kashin Koji dan dibikin menghilang selamanya, atau Kashin Koji akan dibalikin dan seolah-olah terjadi apapun. Sebenarnya yang paling aman kalau menurutku ya dibalikin lagi, yang paling aman nih, supaya seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan Amado masih bisa terus gitu ya menjadi orang yang terbilang baik lah ya di dalam desa Konoha. Nah, kalau menurut kalian bagaimana guys ya, apa yang sedang dilakukan oleh Amado saat ini dan tujuannya apa? Silahkan tulis di bawah kolom komentar guys ya. Sebenarnya masih agak ambigu ya, apakah Amado ini memang sedang mengumpulkan beberapa kekuatan Shinjutsu dia koleksi, kemudian dia simpan di satu tubuh nanti, kemudian akan digunakan atau tidak, kita masih belum tahu. Tapi yang pasti kita pernah melihat hal yang sama terjadi pada Orochimaru ya. Orochimaru berusaha mengumpulkan berbagai macam karakter unik atau berbagai macam pemilik kekuatan Kekkei Genkai kan waktu itu ya. Dia ngumpulin pemilik kekuatan Kekkei Genkai yang unik-unik, yang menurut dia menarik, kemudian dia bikinkan sebuah uji coba. Pada akhirnya ya semua uji coba itu malah dipakai ya sama si Kabuto ke dalam tubuhnya sendiri, dan dia bisa menggunakan semua kekuatan itu. Jadi mungkin aja Amado akan melakukan hal yang sama ya, dia emang berhasil menciptakan atau membangunkan kembali kekuatan-kekuatan dewa ya, kemudian dia kumpulkan jadi di satu tubuh dan dia gunakan. Bisa aja guys. Tapi pilihan yang lainnya ya mungkin dia cuma ya dia bakal ngapa-ngapain, tapi aku rasa nggak masuk akal ya kalau dia nggak ngapa-ngapain dengan kekuatan yang hebat-hebat itu ya. Harusnya sih itu bakal dikoleksi dan dimasukkan ke dalam satu tubuh, dan kemungkinan besar ya di dalam tubuh yang cyborg yang udah dia buat itu ya, karena kan mungkin karma adalah satu-satunya faktor yang bisa membuat semua kekuatan dewa itu akan bisa masuk ke dalam satu cyborg mungkin. Tapi mari kita lihat nanti. Oke, jadi itu aja guys ya tentang Amado yang sedang aku pikirkan untuk saat ini. Mungkin kalian memikirkan hal yang berbeda dan lebih masuk akal, silahkan tulis di bawah kolom komentar. Aku tunggu komentar kalian guys ya. Nanti berikutnya jika ada teori baru yang menarik tentang chapter 35 ini akan aku sampaikan di channel ini juga. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan salam Shinobi.